Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Wajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau sharing tentang PPPK 2024 ya. Ini aku baca artikel yang sumbernya dari Radar Kepahyang. Di sini berjudul Peringatan Tegas BKN, honorer tidak mendaftar P3K 2024 akan dipecat. Yang mana ini dipublikasikan pada Rabu 9 Oktober tahun 2024 ini. Oke, kita baca sampai akhir ya, supaya tidak menimbulkan asumsi yang salah. Siapa sih yang menyampaikan ini? Ya, yang menyampaikan ini merupakan Deputi Bidang Sinka BKN, yaitu bernama Pak Suherman. Nah, beliau ini menyampaikan pernyataan yang sifatnya termasuk peringatan tegas bagi semua non-ASN yang masuk dalam prioritas, yaitu siapa sih? XTHK 2, kemudian tenaga non-ASN database BKN, atau yang prioritas non-ASN pelamar periode 1. Disampaikan bahwasanya untuk teman-teman non-ASN yang sudah masuk dalam prioritas itu harus berpikir bahwa tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk bisa diangkat ASN P3K. Ditegaskan juga bahwasanya untuk kelulusan mereka ini tidak didasarkan pada passing grade, tetapi berdasarkan ranking terbaik. Jadi meskipun ada prioritas tersendiri, yaitu pertama XTHK 2, kemudian non-ASN database, yang statusnya sama itu akan diambil dari peringkat tes terbaiknya, sesuai dengan kuota yang dibuka. Nah, ini karena banyak sekali yang mengatakan bahwasanya formasinya itu tidak dibuka yang sesuai dengan kualifikasi di tempatnya bekerja. Beliau juga menegaskan bahwasanya seharusnya melihat formasi yang tersedia di luar dinas tempatnya bekerja. Maka dari itu perlu diluruskan ya teman-teman, yang dimaksud instansi yang sama itu adalah bukan tempat kerja. Instansi seperti halnya suatu kementerian yang menaungi tempat kerja. Nah, tempat kerja itu merupakan tempat di mana teman-teman bekerja. Contoh instansi itu adalah instansi pemerintah Jawa Tengah. Kemudian untuk unit kerja atau tempat kerjanya itu bisa di Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman selagi masih dalam satu instansi yang sama, kemudian ada formasi yang dibuka, yang mana kualifikasi pelamarnya dan kualifikasi teman-teman, khususnya pendidikan, itu teman-teman bisa melamar. Yang mana yang penting satu instansi dengan tempat kerja teman-teman. Jadi nggak boleh keluar instansi. Yang boleh keluar unit kerja, karena disampaikan di sini seharusnya melihat formasi yang tersedia di luar dinas tempatnya bekerja. Terlebih kalau tidak mau mendaftar akan dipecat alias kena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi khususnya buat teman-teman non-ASN yang sudah masuk dalam prioritas, dicek dulu di instansinya itu apakah ada formasi yang sesuai. Kalau ada, meskipun hanya satu misalkan bukanya, silahkan mendaftar, karena masih ada kesempatan untuk menjadi PPPK paruh waktu. Seandainya nanti tidak lulus menjadi PPPK penuh waktu. Yang mana ditegaskan kembali nih, kalau mereka tidak mendaftar P3K 2024 akan dipecat atau diberhentikan lantaran sudah tidak ada lagi honorer per tahun per Januari 2025. Itu ya. Kemudian pertanyaannya ini untuk yang memang belum masuk dalam kategori prioritas, alias bukan merupakan XTHK 2, bukan merupakan non-ASN database, dan bukan merupakan non-ASN on database. Yang mana dia tuh bekerja di suatu instansi itu kurang dari 2 tahun, sehingga tidak bisa mendaftar ke prioritas 3. Nah, itu bagaimana? Apakah dipecat atau bagaimana? Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Suherman ini, bahwasanya tahun 2025 tidak lagi honorer. Maka dari itu, kemarin pemerintah juga membuka CPNS dengan harapan teman-teman yang belum masuk dalam pengabdian 2 tahun itu bisa mendaftar ke CPNS. Cuma kalau misalkan tidak lulus, kita tunggu saja kebijakan terbarunya, apakah ada pemutusan hubungan kerja bagi non-ASN yang belum ada 2 tahun, ataukah tidak. Gitu ya. Cuma yang di sini yang ditegaskan, bagi non-ASN yang memang masuk dalam prioritas tapi tidak mendaftar dan ada formasinya, itu yang akan dikenai pemutusan hubungan kerja, seperti yang ditegaskan di artikel ini ya. Oke, begitu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.